Halo, saya Gana Amir Said, efektif IKJD 3 dengan NIM 123 01316. Di sini saya melakukan tugas wawancara dengan mata kuliah vokasi. Oke. Di sini kita ada tamu. Halo. Tamu enggak, tamu kita Kak Bibi. Nggak apa-apa, biasa dipanggil Bang malah. Sedih ya. Oke, boleh diperkenalkan Kak? Nama aku Vivi. Gimana perkenalan? Berasal dari? Kampusnya. Boleh. Boleh dari. Departemen juga boleh. Departemen juga boleh. Oh iya. Aku lulusan UMN angkatan 20. Departemennya sekarang artistik ya, Bun. Gitu. Oke. Perkenalan singkat aja. Mungkin boleh diceritakan sedikit Kak latar belakang dan juga kenapa Kakak lebih suka artistik sebagai panduan hidup. Dari mana nih latar belakangnya? Boleh dari pendidikan. Terus sampai ke kenapa Kakak memutuskan untuk menetap di artistik. Karena aku sendiri capek banget di artistik. Sumpah. Harus kuat ya. Iya, makanya. Harus kuat ya. Pertama-tama tuh aku masuk kuliah film karena tertarik buat bikin film. Terus dari awal masuk kuliah sampai hampir akhir semester 7 lah. Semester 7 tuh aku masuknya produksi ya. Produksi awalnya ya? Dari semester 1 sampai semester 7 produser gitu. Di film tugas aku semester sendiri. 1 sampai semester 7 ya? Oke. Terus tiba-tiba semester 8 kan TA berubah lah, kayak pengen nih coba artistik gitu, kayaknya seru ngekonsep-konsep gitu, cobalah. Terus gimana tuh? Langsung jatuh cinta kan? Awalnya nggak jatuh cinta ya. Pas bikin tuh kayak ya ampun, kok kosong gitu. Set aku kok kosong gitu kan. Itu yang TA ya? Itu yang TA. Okay. Udah terus kayak ikut jadi ekstras temen kampus. Terus kebetulan kru artnya tuh rata-rata anak IKJ, terus kayak kenalan gitu. Terus salah satu krunya mereka nih yang anak IKJ mau TA juga. Oke. Terus kayak diajak lah. Nah itu juga dimasukin ke produksian. Oke. Nah mulai titik balik suka nih sama artistik nih. Awal-awal tuh pas yang ikut pertama kali IKJ produksi kan ya udah tuh kita kayak SKSD lah, ngobrol sana sini sama setiap departemen gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngajak, ikut nge-art, ya udah coba nih nge-art gitu kan. Apa tuh job desk pertama? Set dress. Langsung set dress. Iya. Lebih sering set dress malah kalau di tugas akhir anak-anak kampus gitu. Gimana tuh pengalaman pertama nge-set dress? Agak pusing sih ya ngelihatnya, belum lagi tektokan sama asisten artdirnya ya kan. Kadang kayak miskom lah apalah gitu kan. Ya udah tuh. Tapi patokannya tetap di SketchUp set design. Ya udah kita ngikutin set design aja gitu. Paling kurang-kurangnya kita nata nih ngeset terus minta konfirmasi gitu, cocok atau enggaknya gitu. Boleh nggak Kak ceritain satu karya Kakak yang menurut Kakak ini tuh paling wah? Menurut aku ya, aku ngerjain iklan sosmed. Oke. Iklannya tuh Tiger Balm. Oke. Nanti kita tampil. Terus di tengah gemerlap dan sibuknya kehidupan di kota, ada rasa rindu dan cuma kita yang tahu rasanya. Rasa rindu yang terjebak dalam hati dan ingin mencari jalan keluar. Kadang
Rindu berbentuk sentuhan hangat di tengah bisinnya pikiran. Rindu juga bisa merupakan perhatian kecil yang pernah kita rasakan. Di setiap hirup wangi, ada rindu yang tersisip. Tak terlihat, tapi terasa begitu dekat. Lewat hangat dan wanginya, rindu menemukan cara untuk pulang. Halo, Nak. Ternyata kehangatan itu nggak pernah benar-benar pergi. Pelukannya, kehangatannya, aroma yang khas, menenangkan segalanya. Kadang dia cuma berubah bentuk. Ceritain dong tuh di Tiger Balm kan itu sekarang jadi sebagai apa? Apa? Sebagai apa? Sebagai art directornya. Dari langsung ya. Di itu iklan ya berarti masuknya ya. Iya, bukan. Nah, boleh nggak ceritain Kak serunya dan dari awal Kakak mulai terjun tuh sebagai art dir. Tuh Apa ya? susahnya, serunya, bencinya, semuanya lah. Sebenarnya kalau lebih ke puas dengan semuanya gitu, kayak satu pencapaian yang itu kayak bawa properti pakai ankle, nggak tau kayak bangga aja gitu kan. Anjir, pakai ankle. Iya, propnya tuh bawanya banyak, jadi kita sewa ankle gitu kan. Terus kayak Ankle itu keren itu kan? yang Atau truk yang biasa ini kan, ankle. Pick up gede, truk. Tapi oke. Terus kayak dapet krunya juga asik-asik banget, membantu banget gitu. Sama buat kru internalnya juga sebenarnya asik juga, walaupun kadang suka minta ini minta itu gitu kan, tapi untungnya gampang buat dinego gitu. Yang pertama kali kan kakak dapat callingan nih, pertama kali yang kakak lakuin apa nih sebagai art dir? Baca dulu nih decknya. Kan kalau iklan kan nggak pakai skrip. Iya, Dia kan cuma pakai juga deck, iya. tempo waktunya deket banget kan? Iya, Mepet benar. tuh. Nah tuh gimana tuh? Ya kita Biar nge-push itu tuh. pertama tuh kayak ngeliat dulu nih, baca nih. Kan mereka ngasihnya storyboard kan. Iya. Langsung baca storyboardnya. Oh, mereka mau ini. Terus apa namanya? Apa tuh? Skenario. Oh, nanya-nanya dulu backgroundnya mau kayak gimana, iklannya mau kayak gimana, backgroundnya mau kayak gimana. Terus waktunya tuh tahun berapa gitu. Terus mau set rumahnya tuh kayak gimana gitu. Karena itu kan ada beberapa set yang beda zaman gitu. Kayak misalnya kalau dilihat nih video tadi. Iya. Ada. Ya itu kan ada ruang tamu sama dapur sama. Waktunya kayak tahun 90-an lah ya hitungannya. Karena kayak bahan-bahannya itu dari kayu gitu. Terus untuk yang set kamar sama kantor itu kan zaman-zaman sekarang gitu. Terus itu juga nanya dulu mau kamarnya tuh modelan kayak gimana. Mereka minta modelan kosan Jaksel. Kita Kosan buatlah kayak Jaksel. gitu. Kosan Jaksel gimana tuh? Lebih modern. Oh, itu yang bagian Kamar. yang kamar modernnya. Iya. Oh, oke. Karena kan Itu riset ke sana nyari kosan Jaksel terus ngeliat apa? searching aja sih Searching sebenarnya. Kan nggak mungkin kita kayak kucuk-kucuk gitu kan. Masuk kamar orang. Sih. Makanya kayak kosan Jaksel ya. Iya, makanya kan gitu. Terus? Yang kantor juga Itu kantor risetnya juga apa? searching juga atau lihat dari tempat kakak kerja sebagai referensi? Sebenarnya awalnya tuh dia maunya tuh yang kantor yang mejanya banyak, bukan private room yang begitu. Oh, oke. Nah, cuman karena
nggak ada waktunya buat geser hari atau mau pindah tempat tuh kan nggak ada waktunya. Itu berapa lama syuting itu? Syuting cuma Total dari peranya nggak nyampe sebulan sih, ini sampai sebulan. kayak 2 mingguan 3 mingguan. 3 minggu itulah tapi ya. Terus ya udah karena nggak bisa, jadi aku akalin nih gimana kalau kantornya tuh private room aja gitu. Jadi Itu udah saran kita kakak set. ke mereka apa? Saran aku, karena kan nggak mungkin kan, Iya. kru aku nggak mungkin juga ada waktu lagi kan buat nambah hari gitu. Nah itu tuh yang menarik ya buat aku ya, kayak gimana sih kakak langsung ngomong saran atau kan otomatis direktur dulu yang ini kan Iya. ngekonsep kan, terus ngelempar ke kakak. Nah gimana tuh kakak bisa ngedebat direkturnya loh? Untung direkturnya baik ya dan Oke. pengertian juga, mikir juga soal hari dan waktu, dan belum lagi talentnya ya kan, waktunya pasti ada yang nggak bisa lah, Iya. ada yang nambah apa-apa gitu. Iya udah kita akalinnya gitu. Ya, berarti nggak ada debat tuh ya di situ, Nggak ada. langsung kayak oke, gas. Iya. Aman banget, itu paling enak ya. Itu kakak nunjukin ke direkturnya itu pakai referensi? Oke, referensi barang-barang prop juga ada referensi, ada yang udah props yang udah ada juga kita kasih. Yang oke, untuk riset nih, riset yang tahun 90-an, kakak itu lebih ngeriset ke visual Pinterest atau lebih ngeriset ke film? Pinterest Apa sih. lebih ke Pinterest. Berarti Iya. kayak ngecek Pinterest. Benar. Terus setelah sekian banyak yang udah kakak kerjakan sampai ke pitch deck nih kan. Mm-mm. Nah, tantangan apa nih yang paling kakak suka dan yang paling kakak nggak suka selama syuting iklan ini? Sebenarnya yang nggak suka dulu ya. Oke, boleh. Yang nggak suka tuh kayak karena deg-degan. Itu rumah gede banget. Oke. Takutnya kosong. Iya sih. Jadi kayak aduh gimana ya ngisinya gitu. Berapa kali tuh ngecek frame tuh? Udah mandir tuh. Udah mandir jujur. Sama ada prop master aku, dia bawa banyak inilah figuran. Terus kayak di lokasi juga ada beberapa kayak pajangan-pajangan kita pakai Iya. semua. Untungnya di rumah itu ada juga buat ngisi gitu. Tapi kalau dilihat ya, itu kan dari apa namanya? Temboknya aja kan udah kayak 90-an banget kan? Bener sih. Itu memang udah lokasinya. Itu dari lokasinya. Kalau temboknya ya, itu udah dari lokasi. Itu emang rumah syuting berarti. Iya. Rumah syuting Depok ya, guys. Sponsor nih. Anjir. Oke. Ya. Oke, senangnya tadi belum. Senengnya Tadi soalnya udah. Iya. Senengnya tuh karena waktu TA kan aku di situ. Oh. Terus aduh jelek nih TA aku karena kosong. Terus yang ini tuh keisi banget gitu kan. Balas dendam ya. Kayak kayak tercapai gitu. Gak pas itu suatu hal yang ya sih seneng sih jujur. Iya, kayak seneng kan? balas dendam hal yang dulu kita gagal terus akhirnya sampai di titik kita berhasil. Iya. Seru. Kayak ya ampun seneng banget gitu. Nah kan sebagai artir kakak tuh bukan berharap ya, kita tuh kan kayak ada namanya kayak pujian yang kita pengen tuh. Contohnya aku yang paling ngerti itu slide, kayak sekedar thank you slide. Nah kalau di departemen art apa tuh yang selalu kakak harapkan muncul dari perkataan, entah itu kru, entah dari siapa? Apa ya, paling biasanya tuh kayak ih setnya bagus nih gitu. Oke. Terus kayak kalau kita lagi yang standby nih terus kayak thank you ya Art gitu, paling gitu. Itu kan buff banget ya Iya. buat kru. Karena kayak penyemangat gitu kan, kayak dihargai gitu. Dan oke, kita balik ke art lagi. Item apa yang paling kakak benci? Boleh ceritakan juga pengalamannya ya. Item paling kakak benci kalau di resetting atau pengalaman juga di iklan kayaknya resetting. Kalau riset, kalau di iklan sih jarang ya, karena mungkin nggak ribet kan tag-nya atau visual ininya. Iya. Tapi kalau di film pendek tugas akhir tuh kadang kayak
ada aja gitu kayak ceritanya dia, ini cerita filmnya tuh tentang autism gitu Iya, kan. Terus kayak set kita tuh banyak perintilan-perintil kecil. Terus apa tuh barangnya apa? kayak mainan anak-anak gitu kan, kayak stako gitu yang udah kesusun. Iya. Terus kayak dia harus ngacak-ngacak itu. Nah, itu paling nyebelin karena retake. Kalau retake kita harus reset sesuai dengan konti gitu. Selama jadi artdir itu, selama kakak standby sebagai artdir, lebih seruan mana? Jadi artdir apa set dress? Set dress ya? Atau standby set? Sorry. Standby set pernah, Oke. tapi lebih asik set dress. Set dress lebih seneng. Iya. Aku kira malah artdir. Enggak. Pusing mikirin konsep, mikirin ini itu, mikirin budgetnya ya kan. Oh, budget ya? Iya, kita juga nyusun budget, pengeluaran kita, apa yang kita beli, apa yang kita sewa, itu harus ada tuh. Sama Rentetannya. kayak produksian. Oh, sorry. Sumpah, gua kira malah nggak tahu ya, ini coba gue juga belum seprofesional itu, jadi gue kulik aja ya. Oke. Sekalian. Jadi kan biasa produser ngasih total budget. Nah, itu kan lu bedah kan otomatis. Iya. Nah, itu gimana tuh caranya? Kalau ini kan masih initial budget ya, kayak Iya. masih samar-samar. Sebenarnya kita sekalian nyari, kadang nyari props tuh nyarinya di Google, kalau nggak di Shopee. Jadi kayak misalnya harganya segini, bisa kita naikin, bisa kita turunin, karena belum tahu harga pastinya berapa. Itu Patokan berarti. iya, baru patokan doang. Setelah itu Itu ya udah kita kasih lagi ke produsernya, kalau setuju baru kita belanja. walaupun misalnya udah dikasih budget utama nih, Iya. Kadang kita bisa nego kok. Bisa kayak, aduh ini mahal nih gitu, naikin dong gitu kan. Itu bisa dinaikin. pakai debat. Berantem dulu nggak? Ya kalau yang itu enggak. Untung ya. Heeh. Oke. Nah, oke. Ada nggak karya kakak sebagai art lah, misalnya sebagai tim art atau art, ada nggak satu set yang kakak tuh pengen banget, pengen ngeciptain set itu? Apa ya? Mau nyoba horor deh. Oh, kamu belum nyoba horor ya? Belum pernah horor. Kayak seru gitu. Bagian Set dress. set dress lagi ya. Gak mau standby set, ribet. Capek sih emang standby set. Iya. Kayak Capek set banget. dress. Ntar kita tutup deh. Ada nggak sih kejadian tidak terduga selama syutingan yang kakak bisa ceritain secara detail, akurat, dan aktual? Ada. Apa tuh? Jadi pernah nih miskom, entah miskom atau emang direkturnya tiba-tiba minta, kurang tahu karena bukan ardir ya, Oh, di cuma situ bukan set ardir, dress di gitu. set dress. Tiba-tiba dia minta prop buat dibawa sama extras. Ya, sedangkan kita nggak tahu kalau extras itu bawa props gitu. Apa barangnya? Ya ujung-ujungnya kita kasih kardus aja. Dia mintanya apa? Props yang buat dibawa aja. Iya, itu apa? Bebas gitu. Bebas. Oh, untung bebas ya. Untungnya bebas. Kalau nggak bebas, Kardus nih, kasih kardus, ada isinya nggak? ada. Isinya Isinya paling kayak perintilan-perintilan kecil aja. Ini ceritanya dia lagi ngapain sih? Ceritanya kayak, aduh boleh sebut gak sih? Dikit. Kayak ada acara gitu, acara tahunan sekolah. Ceritanya gitu. Dia sebagai Yang mananya? yang bawa kardus ya? Oh, dia ekstras doang, ekstras yang Kantor guru. Kantor guru atau ekstras murid, masih murid oh juga. murid? Jadi kayak ceritanya dia kayak mau ke belakang backstage, karena kan acara party gitu. Iya. Terus dia tuh si sutradaranya minta bawa props gitu. Oke, terlanjut. Soal etika, oke. Kakak paling benci etika dari departemen apa? Ayo kita adu domba aja deh. Sebagai addir ya, kita ambil sudut pandang addir, etika departemen apa dan kebiasaan apa sih yang kakak nggak suka nih dari tim lain biasanya yang nyenggol-nyenggol art? Kalau buat etika, biasanya kan kita tuh selalu bilang minta tolong, terima kasih, ya kan?
Iya. maaf ya kan. Mm. Terus kayak beberapa tuh sering ngedenger kayak itu dong, ituin dong. Wah, itu kayak etikanya kemana gitu kan. Kayak mereka tuh nyuruh ya kan. Sedangkan kan posisi kita ngebantuin. Iya sih. Ya kan? Harusnya mereka lebih menghargai ya kan. Terus departemen apa yang sering banget tuh nyenggol art menurut kakak? Pengalaman kakak aja deh. Nyenggol tuh maksudnya bukan dalam artian ngajak berantem sih, lebih kayak Ya. sering entah itu menggeser set, entah itu sering konflik sama anak art. Sebenarnya biasanya anak lampu ya. Karena kan kayak kita udah ngeset, Iya. mereka baru ngeset ya kan. Kita udah ngeset nih dari H-1. Mereka kan baru ngeset hari H. Menurut kakak siapa duluan yang start? Sebenarnya biar lebih enaknya tuh anak lampu. Oke. Tapi kalau kadang kan art lebih ribet ya, Iya. lebih susah. Karena Jadi- masih ngeraba ya, ngeraba Iya. dulu ya. Jadi biasanya kita duluan. Tapi ada kok yang kayak minta kayak, "Kak, boleh tolong pindahin nggak?" Terus, "Kak, izin ya," gitu. Itu masih beretika. Iya, benar. Masih ada etikanya. Daripada langsung geser ya. Mm-mm. Nah, gini, banyak banget yang sering kayak ini nggak sadar nih ternyata ini art. Itu gimana tuh ya? Maksudnya? Kayak kita tuh kadang banyak banget tim yang kayak nggak sadar ternyata ini barangnya art. Kayak Oh. posisi kan art itu kan seringnya kan berada depan kamera kan, sedangkan ada beberapa artistik yang udah ngeset tuh di belakang kamera gitu. Nah, itu kakak biasanya cara untuk memberitahu mereka dengan etika gimana kak? Paling kayak cuman bilang aja sih kayak, "Sorry ya, ini barang-barang kita jangan digabung atau diapain ya," gitu. Terus kalau enggak biasanya aku nulis barang art gitu. Oh, Biasanya nulis kayak punya green areanya sendiri kan iya, biasanya. basecampnya sendiri ya. Mm-mm. Next question, menurut kakak, eh setelah kakak melihat karya-karya kakak sebelum-sebelumnya sampai akhirnya kakak bisa menjadi artdir yang beneran sekarang, ada nggak satu hal yang paling bikin kakak merasa malu atau ingin ketawa ngelihatnya? Apakah selera warna yang kakak berubah atau cara komposisinya? Pas TA sih. Oke, boleh. Karena pas TA tuh TA ini sangat berpengaruh ya. karena pertama kali nge-art kan, nge-artdir lah di TA itu ya kan. Terus kayak bayangannya ternyata masih kurang. Iya. Jadi propertinya kosong gitu. Oke. Kurang puas juga. Ya, jelek Akhirnya? lah, gitu. Jelek lah. Akhirnya dibalas di di iklan enggak ya, komersil Oke. Tiger Balm itu. Nah, menurut kakak tuh selama evolusi itu apa sih yang berubah? Lebih banyak kebayang mungkin karena sering ikut bantu-bantu TA ya kan, di bagian artistik. Iya. Lebih banyak belajar kalau misalnya set tuh lebih bagus kalau propertinya tuh keisi semua, karena ruangannya tuh gede. Kalau misalkan ruangannya kecil ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya ada juga yang kayak tergantung sama karakter dari ceritanya juga gitu. Ada nggak selera kakak yang berubah menurut kakak? Kayak misal dulu kakak lebih suka simple, tiba-tiba lebih suka yang padat nih, kayak gitu-gitu. Kalau dibilang suka, iya sih lebih suka yang rame. Sekarang? Kayak keisi gitu. Sebelumnya? Sebelumnya nggak keisi. Jadi lebih, tapi itu memang secara Simple banget. konsep atau memang kakak lagi nggak sengaja aja? Ya nggak, kalau yang sebelumnya Iya. simple karena ya nggak sengaja dan belum pernah berpengalaman. Kalau yang sekarang ini kan udah berpengalaman. Selera warna ada berubah nggak? Kalau warna sih enggak. Mas sekarang suka warna apa? Apa nih? Warna secara general aja. Warna. Setiap kakak ngart, kakak tuh lebih suka nih ada warna ini aja deh. Kalau warna sih
enggak ya, maksudnya kalau buat detail warna gitu enggak sih. Kayak kita ngikutin konsep sama mood board aja sebenarnya, ya kan. Tapi kalau emang misalnya dimintanya zaman-zaman 90-an kan otomatis rata-rata berkayu semua kan. Ya. Kusen-kusennya kayu semua. Jadi kita ngikutin sesuai tahunnya aja sebenarnya. Kayak milihnya coklat. Iklan itu ya. Coklat, iya. Bukan berarti suka coklat. Bukan berarti suka coklat. Cuma kakak ngebayangin film itu awalnya gimana? Jadinya. Film apa? Yang iklannya itu sesuai nggak dengan apa yang kakak bayangin film? Sesuai banget. Persis. Mm-mm. Damn, realita dengan ekspektasinya apa tuh ya? Lebih kayak Kacau. malah realitanya kayak wah banget gitu. Ekspektasi? Ekspektasinya kayak Nggak semeriah itu berarti? iya, Anjir. nggak kepikiran sampai, maksudnya kepikiran cuman beberapa doang. Pas udah jadi kayak wah banget gitu. Oh, terverifikasi ya jagonya ya. Anjir. Okay. Itu berkat bantuan juga sama teman-teman aku, tim aku. Realita industri deh. Nah, seru nih. Apa yang buat culture shock kakak masuk industri pertama kali? Jujur, flow-nya sama sih, nggak jauh-jauh beda banget. Tapi ada yang kayak, kok gini ya? Enggak sih. Benar-benar sama berarti? Iya, malah lebih apa ya namanya, kayak diarahinnya tuh lebih jelas aja sih. Tapi ada nggak yang ketara gitu kakak diajarin di kampus kayak gini, taunya nggak pernah kepake sampai sekarang setelah masuk industri, atau sebaliknya banyak hal yang di industri kita diajarin tapi nggak diajarin di kampus malah? Karena ada yang kayak gitu, karena kan kampus aku kayak lebih ke teori ya, kalau hitungannya tuh. Kalau praktek kayak kurang sih. Nah, apa tuh yang Maksudnya buat pembahasan buat praktek, buat kayak per job desk tuh nggak yang wah banget gitu. Lebih banyak teorinya per job desk gitu kan. Kalau di kampus kamu nih ada kan tuh mayor-mayornya. Oh, ini kayak kita bebas milih gitu. Terus lebih banyak tuh kalau lihat di matkulnya lebih ke produksi yang banyak. Tapi ada yang kakak pelajari di kampus tapi sampai sekarang nggak pernah keluar di industri? Kalau dibilang nggak pernah sih nggak ada ya. Oke. Soalnya rata-rata template yang dikasih pun kepake gitu. Buat kita ngerjain apa-apa gitu, kepake kok. Next question. Tadi yang dari mana, referensi dulu ya. Seandainya tidak ada Pinterest, tidak ada teknologi itu, apa yang kakak lakuin untuk mencari referensi untuk suatu karya? Buat menyesuaikan, misalnya nih bisa jadi di sekitaran rumah. Oke. Karena aku tinggal di perkampungan. Kalau misalnya ceritanya kayak perkampungan orang miskin gitu, bisa biasanya ngeliat nih tetangga gitu, referensi bisa kayak gitu. Keliling? Iya. Pernah. Gimana tuh? Lebih tepatnya ada sih saudara yang rumahnya nggak terlalu bagus gitu. Kayak ngeliat nih sekitarannya kayak gimana, isi rumahnya kayak gimana gitu. Jadi tapi itu jadiin patokan ujungnya? Kalau dipatokan banget sih ya ada sih beberapa jadi patokan, kayak susunan setnya aja sih, lebih ke susunan setnya aja. Tapi lo pasti pakai rumah saudara jadinya? Enggak dong. Wah, cepat tahu. Maksudnya kayak kan ada nih kayak orang menengah ke bawah. Iya. Orang bawah lah. Kan kadang kan rumahnya berantakan. Iya. Nah, aku lihat nih masuk nih ke rumah saudara nih. Oh, berantakannya segini gitu kan. Patokan ya. Iya. Wah, ada jahat-jahatnya ya. Bahkan kadang minjem barangnya dia gitu. Gitu. Oke. Wah, ini jujur sih. Wah, ternyata bisa segitunya ya. Iya. Menarik sih.
gitu. Kalau yang rumah mewah juga bisa, ada saudara juga, iya tetangga juga lah. Jadi disamperin Heeh. rumah tetangganya terus Iya, izin dong iya ngebayangin aja gitu kayak. dari luar. Dari dalam juga masuk. Bisa masuk. Oh berarti Kita izin. izin dulu. Izin Nah, gimana tuh bilangnya? kayak misi ya mau mau masuk gitu. Ya kan saudara, masuk aja gimana sih? Oh iya saudara ya, gue kira tetangga kayak aneh aja kan. Izin masuk ya, ngapain masuk? Iya. Saudara, masuk Oh, saudara. aja gitu. Oke. Jomplang ya berarti ya. Ada yang Ada jomblo. kultur keluarga ya. Wah, oh itu gunanya beragam-beragam ya. Kayak gitu. Anjir. Oke, next. Kita lompat ke pertanyaan. Wow. Dew. Bisa kayak gitu anjir. Tentang definisi sukses di departemen artistik. Nah, menurut kakak sukses untuk di artistik apa? Sukses di artistik tuh lebih ke bisa ngewujudin kreatif dari ini sih, sutradaranya itu sih.